Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Sangat bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama lagi untuk AI Talks. Ya, Pak Max, ini topik hari ini sangat menarik banget nih, sangat relevan untuk semua orang. Karena kita semua pasti berdoa ya sebagai orang percaya, dan saya yakin Pak Max punya harapan-harapan nih. Apa harapan Pak Max hari ini? Um, Kalau mau jujur, saya harap orang akan doa lebih banyak. Oh ya, Dan lebih harus. daripada itu, tidak akan takut untuk mendoakan, untuk berdoa di dalam abad digital dan AI ini. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu, AI sudah mengubah banyak hal. Ya, Saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah semakin familiar dengan AI dan tidak, ya, hampir semua bagian hidup kita sudah pernah dirambah oleh AI. Termasuk dalam kita melayani. Tadi dari sharing-sharing teman-teman yang sudah datang untuk berkenalan dengan Ibu Evi, saya melihat banyak yang sudah pakai dan sudah mulai melihat manfaatnya. Tapi juga perlu diingat lagi AI ada bahayanya, karena itu kita memakai harus dengan bijaksana Tuhan. ya, Juga dalam doa ya Pak ya. betul. Tapi seperti Sabda selalu bilang, empat fakta, AI is here, sudah ada, AI is here To to stay, stay, and AI akan change change everything, everything. mengubah segala-galanya. And bagaimana deal with it? Ya. Lebih lagi deal with it dalam konteks Kristen, lebih lagi apa arti kalau saya mikir doa dan AI? Intersection, dampaknya. Apakah berarti sekarang tidak perlu doa lagi dan AI akan bisa? Oh, tidak. Ya, saya harap tidak Pak. Kalau seperti itu, manakah simbangan, manakah overlap, dan manakah yang tidak bisa Ya. digeserkan? So, Kalau yeah. saya, harapan saya justru karena ada AI ini kita semakin tahu lebih banyak apa inti dari doa, dan ada bagian-bagian yang AI bisa bantu untuk menolong kita semakin sungguh-sungguh di dalam doa kita. Juga ada bagian-bagian yang AI sama sekali bukan bagiannya, dia hanya alat ya untuk membantu ya Pak Max. Jadi Uh, Pak Max silakan. saya masih ingat office hours terakhir. Ada orang yang tanya, apakah AI adalah alien? Dan kalau itu alien, kalau itu sesuatu yang punya hanya artificial intelligence tapi punya jiwa dan punya kemampuan, apakah itu akan bisa berdoa juga? Hmm, Atau itu hanya alat? Dan saya tidak mikir kulkas saya akan doa, tapi itu ya. sangat menolong. Mobil saya tidak akan berdoa. Tapi ada perbedaan kalau alat mulai pintar, kami harus mungkin refleksi dan kembalikan ke apakah doa. Sebelum omong Ya, tentang AI betul. dan doa harus betul menangkap dan mengerti apa inti dasar doa. Ya, betul. Karena ya, mungkin ini bagus Pak, kita mulai dulu dengan hal itu tentang doa, supaya kita juga punya pemikiran yang sama tentang doa. Mungkin banyak dari kita punya pemahaman yang berbeda-beda tentang doa. Mungkin Ya. Pak Max mau jelaskan lebih dahulu tentang doa. Ya, yang saya harapkan kami akan omong tiga hal dan sekaligus lihat beberapa sendiri. Tapi yang pertama, apakah doa? Mhm. Setelah itu, doa dan teknologi. Mungkin orang tidak sadar sebelum omong tentang AI dan doa, Ya, ternyata teknologi dan lebih lagi teknologi digital sudah berdampak kepada doa sangat banyak. Lebih betul. daripada orang sadar. Dan Ya, setelah doa dan teknologi, akan lihat bersama AI dan doa itu membuka pintu, itu memberi bahaya yang baru, hmm. akan kemana dengan itu? Ya, So, betul. Ya, okay. oke. Akan Right. share screen. Alright, ini topik hari ini AI dan doa sudah jelas akan membahas bersama tentang apa dan bagaimana peran AI dalam pelayanan doa. AI talks, AI dan doa, ya sudah. Oke, tapi ini agenda seperti dibilang akan lihat tidak hanya apa itu doa, tetapi beberapa aspek macam dan lain yang terkait dengan doa. Dan setelah itu teknologi dan doa, teknologi digital dan doa, dan daripada itu otomatis akan diarahkan untuk mikir AI dan doa. Karena teknologi dari perjanjian lama, perjanjian baru, dari mesin cetak sampai teknologi digital berkembang Ya, terus betul. dan tidak berhenti. Tidak. Sampai sekarang AI ada teknologi terbaru. Ya, banyak mungkin orang
tidak sadar bahwa sebenarnya maksudnya teknologi itu sudah ada di dalam kehidupan doa kita ya Pak ya. Ada, Ya. dan akan lihat itu, tapi dulu saya mau mikir bersama, apa itu doa? Dan sekaligus kami akan satu aktivitas, satu prompting, semua yang sudah bisa, kalau punya HP, buka ChatGPT, kalau perlu, buka Bing, Perplexity, tapi kemungkinan besar you sudah punya cara untuk membuka. Kalau tidak, akan ada link perplexity.ai yang muncul di dalam chat. Klik itu dan akan buka langsung satu halaman web. Dan yang saya harap itu akan bersama lakukan dengan cepat. Semua yang pernah ikut workshop dari Sabda atau prompting, advanced prompting, media prompting sudah belajar fokus. Yeah. Fokus secara paling dasar itu FOKUS. Kalau ada conversation seperti ini bisa ngomong kemana-mana, atau itu bisa berfokus. Kalau berfokus, khusus untuk prompting, dan prompting itu apa yang masuk dalam kotak merah itu? Perintah. Perintah. Yeah. Atau kalau punya sesuatu seperti WhatsApp, di dalam sini ada kotak-kotak yang muncul. Kotak-kotak, bukan itu. So anyway, yang kotak-kotak daripada WhatsApp, apa yang dimasuk dalam itu bernama prompt. And prompt, kalau itu diberi format, objective, context, user special, itu akan sangat menolong untuk lebih mengerti, lebih tajam, dan lebih cocok jawaban yang muncul. Demo yang selalu dipakai kalau sedang workshop ternyata terkait dengan doa. Kalau saya tanya AI, apakah itu doa? Atau saya tanya doa, itu memberi satu doa kecil. Kalau saya menanyakan apakah itu doa, ada jawaban umum tentang rohani, tentang supernatural, tentang just secular. Tapi saat saya ngomong lebih spesifik, saat saya ngomong lebih kepada format atau objektif saya tanya, apakah doa Hindu? Wah, sangat-sangat beda. Puja, yoga, dan berapa banyak aspek, dan jawaban cukup bagus. Dan kalau Anda sudah punya di depan matamu satu ChatGPT atau Perplexity atau satu cara lain, ketik di situ. Apakah doa? Sekarang nih Pak. Iya, bisa sekarang. Silakan teman-teman di rumah boleh mencoba langsung apa itu doa. Dan daripada itu dan kami tidak akan lama sini, tetapi doa Hindu. Setelah itu jawaban sangat beda. Tanya doa Islam. Wah, 5 pilar, 5 kali per hari, semua itu muncul. Dan setelah itu, sebagai yang terakhir, kalau orang tanya doa Kristen dari Alkitab dengan ayat-ayat referensi, semua ini punya jawaban yang sangat beda. Nah, untuk mulai topik doa, ini sesuatu yang penting. Doa berdasar siapa? Apakah ini doa berdasar agama? Yang mana? Apakah ini doa berdasar secara umum? Apapun siapapun omong kepada surga dengan harapan ada yang dengar? Apakah itu doa seperti psikologis yang mikir orang kalau omong dengan diri sendiri akan dapat satu damai atau itu bisa menolong untuk menenangkan mereka? Apa arti doa? Dan itu sesuatu yang penting kalau akan mulai tentang doa dan AI, untuk tajamkan doa sampai doa yang Kristen, doa yang Alkitabiah, doa yang dakanya Alkitabiah dengan ayat-ayat. So, kalau ada kesempatan, silakan coba seperti ini. Kalau mau share jawabannya boleh di live chat. Ya. Dan itu sangat menarik, tapi saya langsung kepada yang berikut. Ini satu prompt yang saya coba, dan saya masuk. Hai, halo. Alkitab itu buku yang sangat besar. Saya mau mengenal dan mengerti apakah itu doa secara Alkitab. Apakah hanya dari Alkitab, lihat semua ayat dan isi dari Alkitab bisa memberi ke saya satu definisi pendek, satu summary, ringkasan, dan satu analisa of what is prayer. Untuk apa itu doa berdasar Alkitab. Saya lakukan itu,
Kalau Anda mau, silakan coba. Dan hasilnya, wow, sangat memuaskan. Bisa pakai bahasa ini ya, bahasa Indonesia juga bahasa ya. apapun. Ya. Ya. Jadi melihat doa hanya dari pengertian Alkitab. Ya. Bisa minta definisinya, bisa minta ringkasannya, bisa minta analisa tentang apa itu doa menurut Alkitab. Ya. Dan jalan yang saya dapat, ini definisi pendek. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Itu berdasar tidak hanya berbicara kepada Allah, tapi mendengar untuk responsnya. Definisi sependek itu. Ya. Terlalu jelek, ya baik. Dan tidak jelek, bagus. itu Tapi ternyata pendek. sangat baik, sangat pendek. Untuk summary, saya dapat di dalam Alkitab, doa adalah cara dasar untuk komunikasi dengan Allah. Itu punya beberapa variasi. Supplication untuk memohon kebutuhan, bersyukur thanksgiving, doa syafaat, doakan yang lain, atau worship, menyembah. Doa itu termasuk untuk tanya guidance, untuk emosi, untuk pengampunan, untuk kekuatan, dan untuk relasi yang baik dengan Tuhan. Di dalamnya ada dari rendah hati sampai iman, dan keinginan untuk kehendak Tuhan, kehendakku align atau sesuai dengan kehendak. Dan analisa, komunikasi, relasi, ekspresi, dan seterusnya termasuk ayat-ayat. So, kalau hanya pakai slide ini, saya rasa Anda akan mulai lihat. Ternyata AI sangat bisa menolong untuk mengerti. Untuk mengerti doa. Tentang doa. Bukan untuk berdoa. Dan itu sesuatu yang sangat beda. Iya. Bukan berdoa dengan AI, tapi AI bisa menolong kita memberikan informasi yang sangat lengkap tentang doa. Betul. Ada satu kalimat dalam bahasa Inggris yang sedikit lucu yang kemarin saya sedang tulis. Dan kalimat bunyi seperti ini. In prayer, a prayer was prayed prayerfully. Di dalam doa, sebuah doa didoakan dengan sikap berdoa. Daripada itu bisa lihat doa itu aktivitas dalam waktu sedang berdoa, tapi itu juga satu buah doa. Seperti doa Bapa kami, seperti doa yang ada di PBPL, ternyata Mazmur ada kumpulan doa. Sedang didoakan, itu berarti itu juga satu kata kerja, tidak hanya kata benda, tapi kata kerja, satu action. Dan lebih lagi, ada belakang itu satu sikap atau satu sifat berdoa. So, dari itu kalau just kata doa dan AI, kami ngomong kata kerja, kata benda, sifatnya, atau aktivitasnya. Ya, ini tadi ada peserta layarnya belum ganti. Memang tidak disampaikan di layar, Pak. Itu tadi Pak Max share tentang apa yang dia dapat. Bapak Ibu yang ada di rumah pasti sudah menuliskan prompt juga kan? Dan mungkin sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari AI. Kami akan lanjut daripada ini, tetapi ini satu cara kalau Anda mau untuk dengan langsung dive. Untuk langsung masuk ke dalam. Terjun ke dalam topiknya. Dan lebih daripada itu, dengan cara seperti ini, Anda tidak dibatasi oleh kata Bu Yulia dan saya, tetapi Anda bisa mengeksplorasi apa hubungan AI dengan doa dan baliknya. Nah, akan lanjut daripada sini, tetapi yang saya akan garis bawahi lagi, itu penting kalau akan interaksi atau mikir tentang AI harus bisa prompting. And prompting dengan baik. Tuh Bapak Ibu yang mungkin belum pernah belajar tentang fokus, silakan nanti admin akan memberikan link. Bapak Ibu bisa belajar sendiri di rumah tentang fokus. Fokus adalah perintah atau cara kita berbicara dengan mesin AI. AI itu mesin ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa belajar lewat fokus. Ya, saya harap nanti admin akan bisa membagikan.
And admin, mengapa belum tulis link kepada Perplexity? Just link umum. ChatGPT juga bisa. Ya, link untuk mereka bisa langsung klik ke situ. Bisa minta tolong Aldo atau Evi bisa bantu di live chat. It's not worth it. Perplexity.ai and chat.openai. Tolong admin bantu ya. Kalau nanti Pak Max memberikan perintah untuk tulis, tolong dituliskan di live chat. Ya. Oke. And khususnya kalau you punya cara untuk bisa tanya pertanyaan ini kepada AI akan mulai lihat berapa luas topik AI, berapa penting akan fokus kepada doa and doa yang Kristen. Oke, so kami akan lanjut. Maaf. Oke, so dasar doa. Apa doa? Doa adalah komunikasi. Komunikasi berarti dua arah, tidak hanya satu arah. Ya. Itu satu interaksi. Lebih lagi di dalamnya ada relasi. Ada sampai saya kalau mau bilang ada chat. Kalau saya punya istri atau anak dan saya dengan HP akan komunikasi bolak-balik, atau saya teriak, atau saya bertemu, itu interaksi, itu relasi, itu chat dengan bersama Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sangat beda. Ada bisa bersama apapun. Kalau lihat arti asal daripada kata doa, itu hanya untuk memohon. Di dalam perjanjian baru atau perjanjian lama, kata to ask, to request, to need, itu actually kata yang sering diterjemah berdoa. Dan kalau saya dalam satu relasi dan saya ekspresi kebutuhan saya, dan sekarang ada interaksi, transaksi, itu asal daripada doa. Tetapi doa punya sifat yang lain. Nah, itu yang Doa Kristen maksudnya. Doa Kristen tidak hanya bersama Tuhan, tapi belakang itu ada kasih. Mengapa Tuhan jawab? Mengapa Tuhan peduli? Mengapa saya respon ke dia? Dari kasih dia, saya punya kasih balik. Lebih lagi itu omong tentang sesuatu yang tidak hanya dengan lidah, tapi dalam roh. Sampai bisa di dalam jiwaku akan bergumul dan berdoa tanpa saya bisa mengerti semuanya yang saya sampaikan kepada Tuhan. Di tengah satu kecelakaan atau penyakit, mungkin katanya tidak sampai jelas, tetapi di dalam aku sedang berdoa dengan segala inti aku. Doa itu tidak hanya hati dan roh, tapi sesuatu yang dengan iman. Dan iman itu sesuatu yang sangat penting dan akan saya bilang dasar daripada doa. Kalau saya hanya berdoa berarti komunikasi dengan tembok, saya harap ada jawaban. Saya akan satu arah dan relasinya itu sangat datar dalam arti tidak ada apapun. Tapi dengan iman, saya tidak hanya omong kepada surga dan harap kata saya kalau dilempar tidak jatuh kembali kosong, tapi saya tahu saya didengar. Dan daripada firman Alkitab kami tahu doa tidak sesuatu yang sia-sia, tapi berdasar kasih dari Allah. Dalam roh dengan iman, dari dan hanya seluruh sejarah dan contoh yang ada di firman, kami akan mengerti doa dengan lebih baik. Itu alasan saya bilang, kalau Trump seperti ini dari Alkitab dan mulai mengerti, ini sudah akan nolong Anda untuk sangat-sangat lebih mengerti tentang doa. Tapi untuk hari ini diskusi, ini fondasi dasar tentang doa. Kami akan lihat komunikasi, interaksi, relasi bersama Tuhan. Dan sisi kasih, roh, iman, firman. Oke, pengertian doa itu komunikasi, interaksi, dan itu mendekat diri pada hanya firman-Nya, tetapi akan dengar suara Allah, dua arah. Ada berapa banyak ayat, topik doa itu salah satu yang terlalu banyak ayat, ada ratusan ribuan, so tidak akan satu persatu, tapi ternyata kalau punya concordance, atau Alkitab studi atau topical, bisa. Ternyata nanti lihat dengan AI sudah bisa. Oke, inti doa, berkomunikasi dengan Tuhan, membangun relasi,
interaksi, and untuk bisa melakukan kehendaknya. Selain secara pribadi, dan ini penting untuk banyak orang, harus mikir tak hanya personal prayer, but corporate prayer, communal, collective, tubuh Kristus. Tidak hanya aku dengan Tuhan, tapi bersama yang lain dengan Tuhan. Oke? Teologi dakwah? Ya. Silakan ya, orang teologi omong ini, masuk akal. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah belajar ya tentang teologi doa. Teologi doa yang paling mendasar untuk kita ketahui, kita harus mengenal Allah kita, Allah yang Alkitabiah, Allah yang sesuai dengan Alkitab, seperti sifat-sifat Allah, hal-hal yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, dan segala sesuatu yang saudara perlu tahu tentang Allah atau doktrin Allah. Lalu hati yang beriman pada pribadi Allah, ini satu keinginan hati kita untuk tahu pribadi Allah yang sesungguhnya gitu ya. Dan kalau sudah tahu, kita harus beriman. Kemudian juga sikap hati yang bergantung pada Allah. Kita tahu Allah lah Allah yang sovereign, Allah yang berdaulat, sehingga kita mengakui kedaulatan Dia. Percaya juga pada pekerjaan Roh Kudus atau doktrin Roh Kudus ya, bahwa Roh Kudus bisa mempengaruhi hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan juga kehendak kita. Ya. Oke, slide berikut. Pola doa. Ada berapa banyak pola doa, dan ini salah satu atau pattern. Dan daripada itu, orang sering akan hanya mikir doa itu saya tanya kepada Tuhan secepat mungkin dan harap Dia dengar dan jawab. Tapi doa tidak hanya tentang memohonkan atau meminta-minta, lebih parah lagi, tetapi itu omong tentang bagaimana saya dari dalamnya punya sikap adoration, penyembahan. Dan hanya itu, saya dalam itu kalau saya mikir daripada Wahyu semua omong kudus-kudus, jelas saya tidak. Ada pengakuan dosa, pengakuan saya yang manusia, Engkau yang segalanya. And daripada adoration, wow, Tuhan luar biasa hebat. Daripada confession and then thanksgiving, untuk syukur untuk kebaikannya, untuk ingat sebagai saksi Tuhan sudah lakukan A, B, C, D, untuk lihat iman yang hanya tidak sia-sia tetapi bisa dipelihara dan tumbuh dalam Dia. Dari itu ada fondasi untuk supplication, permohonan. Yang terakhir ya Pak, baru meminta. Ya, tapi tidak terakhir itu. Di dalam seluruh proses, ingat, itu satu conversation, satu percakapan, satu chat. Dan itu sesuatu yang harusnya bukan saya punya daftar, A, B, C, D, E, F, G, ups, lupa satu Tuhan, H. And berhenti di situ. Seharusnya lebih ngobrol. Ya, berbicara secara akrab dengan Tuhan. Ya, dan kalau doa seperti itu, saya rasa itu akan sangat-sangat luar biasa baik. Dan just sebagai tips atau tricks, orang bilang kalau doa yang sukses, jangan sampai doa fokus hanya kepada diri sendiri. Tapi lebih penting lagi, itu penting ada waktunya. Waktu. Kalau punya satu waktu, mungkin itu pagi, siang, atau sore, pilih satu waktu yang tepat. Satu tempat. Pilih tak hanya waktunya, tapi tempatnya. Dan daripada itu mulai jadi kebiasaan. Dan lebih daripada waktu dan tempat, punya mungkin satu bahan yang jadi awal daripada itu. Dan bahan itu mungkin satu buku doa, itu mungkin mazmur, buku pujian, tetapi mulai untuk punya the habit of prayer. And dengan the habit of prayer, itu mulai satu jadi kebiasaan yang sangat luar biasa. And itu sama, kalau punya anak-anak dan harap dalam hidup sibuk ini akan punya relasi baik, kami setiap hari Sabtu 3 jam bersama. Setiap malam untuk 1 jam waktu makan. Setelah itu penting untuk merencanakan doa. Dan punya struktur kepada itu. Ini hanya salah satu dari struktur. Ada daripada 3 menit doa, 1 jam doa. Itu hanya satu pola. Kami akan lihat sekarang macam-macam doa. Ini ada pertanyaan, boleh? Bisa? Boleh ya. Ternyata ya juga bisa membuat teks doa
dan bisa langsung dibacakan. Ya, Bisa membuat doa yang bisa dibacakan. betul. Jika seperti itu, jika ada orang yang tidak mengerti dan malas, Ya. dia akan minta AI untuk berdoa bagi dia. Kami ke sana. Kami akan ke sana. Tapi sebelum itu, lihat macam-macam doa. Doa berkat atau benediction, prayer for blessing. Dan bisa lihat di perjanjian lama, sebelum mati Abraham doakan, atau bisa lihat beberapa banyak contoh ada doa berkat. Kalau baru selesai di gereja, akan ada satu doa berkat dan utusan. Ada doa dari permohonan, doa syafaat, doa ucapan syukur. Berapa banyak jenis-jenis doa. Meditasi, kontemplasi, atau Lexio Divina. Ada iman, tobat, pertobatan, keselamatan, kesembuhan, praying for the nations, prophetic prayer, prayer yang berjalan, even doa dan puasa. Now, semua ini actually jenis disiplin rohani. Dan kalau mulai lihat berapa kaya dan berapa banyak macam doa yang ada di Alkitab. Ini belum ngomong tentang di luar Alkitab, semua ini ada di Alkitab. Akan sadar ini bukan topik yang kecil. Lebih daripada itu, tidak satu topik yang sederhana. Lebih daripada itu, kalau ada satu semester, dah cukup waktunya untuk menyampaikan tentang doa. Saya kira belajar doa itu seumur hidup, Pak. Ya, itu lebih dari seumur hidup. Itu terlalu banyak. Sebentar, saya akan membuka ini. Okay, and skip slides. Okay, slide berikutnya. Bisa refresh. Oh, saya yang refresh. Sorry. Saya harus keluar sebentar dari ini. Escape. And then, okay, yeah. Kemungkinan sudah. Okay, yeah. Dengan cepat tentang macam-macam doa. Ada doa syafaat, doa permohonan, doa pujian, ucapan syukur, pengakuan dosa, doa penyembahan, doa meditasi, doa kontemplatif. Seperti lihat daftar itu panjang sekali. Termasuk doa yang rutin atau doa yang spontan. Tidak semua harus ikut jadwalnya. Kadang-kadang just terlalu syukur dan harus doa saat itu. Berapa banyak cara dan jenis doa. Lebih daripada itu, harusnya ada satu yang doa pribadi dan doa corporate. But okay, kami akan lanjut dengan cepat ke teknologi dan doa. Banyak orang kalau mikir doa bagus, semua setuju. Kalau mikir teknologi dan doa, tidak mungkin lah. Tanpa sadar teknologi dan doa sudah itu mulai dengan perjanjian lama. Oh iya. Ya, dan kalau lihat even sekarang, Common Book of Prayer itu buku berdoa, liturgi, even Mazmur, kitab Mazmur ada kumpulan doa-doa. Banyak dari kita berdoa sesuai dengan Mazmur. Ya, kalau lihat di perjanjian lama, maka orang Yahudi diajar untuk tulis doa kecil firman dan dipasang di rumah, di dahi, baju. Ya, and so perjanjian lama itu penuh dengan teknologi yang dipakai untuk mengingat dan menolong doa. Firman yang paling tertua yang ada di bumi, firman dari Alkitab, tidak di dalam satu gulungan, tapi itu di dalam satu, what do you call it, an arm? Gelang. Gelang kecil yang punya di situ ayat dari Shema. Dan itu kecil sekali dan mereka menulis kata utama daripada itu dari hampir 4.000 tahun yang lalu, 3.500 tahun yang lalu dengan bahasa Ibrani yang paling kuno. So, teknologi sudah daripada dulu sampai menulis di gulungan sampai jadi buku parchment and so buku teknologi. Tapi lebih daripada itu kalau lihat pustaka yang baru dibongkar sini ada di situ lebih dari 150 buku tentang doa. Dan kalau dijadikan terlalu banyak semua itu ada klasik itu cetak.
Kalau lihat ada juga kursus, series, dan berapa banyak. Secara pribadi, kalau doa, buku untuk catatan daftarnya, Prayer journal. prayer journaling itu beda. Prayer list itu satu daftar apa yang didoakan, termasuk dijawab atau tidak. Dan saya masih ingat di gereja saya waktu di Amerika ada beberapa nenek yang tua minta ampun dan dengan setia setiap kali ada pertemuan doa mereka menulis. Minggu berikut mereka datang dan tanya, gimana ya sudah dijawab atau tidak? Dan mereka dengan setia mendoakan daftar itu. Ada lain yang bikin journal untuk doa. Ada prayer calendars and schedule. Saya masih ingat waktu COVID. Dari Sabda ada 7 hari doa COVID. Dan kartu itu untuk setiap hari, doakan untuk yang doctors, doakan untuk satu bagian per bagian. Dan ada juga daripada prayer letters, newsletters, prayer walls, di gereja satu tembok. Ya, dan di situ siapapun punya kebutuhan, mereka langsung taruh pokok doa di situ. Supaya orang lain doakan. Betul. Dan saya masih ingat di gereja kalau ada apapun yang terjadi, ini sebelum HP, ini lama yang lalu, mereka sudah semua punya nomor telepon, dan mereka akan telepon orang, and then doakan itu. Orang itu akan telepon 2 orang, dan dengan 30 menit seluruh gereja, semua sudah telepon 2 orang lain untuk mendoakan satu kecelakaan atau sesuatu yang baru terjadi. Prayer chains, rantai doa, pertemuan doa. Mungkin itu pagi atau setelah gereja. Saya masih ingat waktu gereja selesai ada tim berdoa. Dan mereka punya berapa banyak bahan dan lain yang menolong mereka. And semua itu teknologi. Ini alat-alat yang dipakai untuk doa. Tapi classical. Ya. Now, jadi bisa Alkitab, bisa buku-buku doa, bisa jurnal, ada kalender doa. Kemudian ada juga di warta gereja kadang ada pokok-pokok doa. Ya, itu semua dilakukan secara klasik ya. 50 tahun yang lalu sudah laku. Tapi gimana dengan digital dan doa? Lebih lagi. Oh, lebih lagi. Saya tahu ada situs berdoa dan Sabda pun saya lihat punya situs untuk doa. Di dalam juga punya situs misi dengan berapa banyak pokok doa sedunia dan hal seperti itu. Suku-suku. Ya. Ada resources, maaf, hampir terlalu banyak daripada bahan PA khusus untuk bisa belajar tentang doa, untuk belajar firman dan apa yang firman. Teknologi digital tidak hanya resources, tapi situs Alkitab untuk bisa periksa dari bahasa asli sampai setiap kata doa ada di mana. Ya, ada juga aplikasi. Saya terakhir ini mendengar ada satu aplikasi namanya My Prayer Room. Ya, ada banyak. And aplikasi doa itu tempat untuk saya seperti tembok di gereja, tapi sekarang tembok maya. Saya bisa tampil pokok doa, orang lain akan ambil itu, bilang saya sudah doakan. Saya masih ingat kemarin saya kepada satu conference 2 minggu, setiap jam, untuk setiap hari 24 jam, untuk 2 minggu itu 14 kali 24 ada orang yang commit untuk mendoakan 1 jam itu. Berarti 24, 240 plus. So itu hampir 350 jam yang orang commit untuk mendoakan 24/7. 14 hari. And so daripada prayer groups, nah itu dimungkinkan digital karena ada WhatsApp group. Daripada itu mereka share dan mereka bisa membagi apa kebutuhan karena ada orang yang kaki patah, harus rumah sakit, operasi. Ada orang lain yang hilang. Berapa banyak hal yang terjadi yang baik. Jadi pujian syukur dan masalah yang dengan mujizat dijawab lewat doa. Selain itu, jelas kalau pernah ke YouTube, berapa banyak videos tentang doa, dan kadang-kadang videos yang dibikin untuk menolong orang meditasi, ada musik enak, dan sekarang berdoa lewat itu. Zoom seperti sekarang tentang topik doa. Dunia digital sudah membuka
lebih daripada hanya satu buku pribadi aku belajar, tetapi membuka kesempatan untuk belajar tentang doa, melakukan doa, dan berdoa bersama dengan cara yang luar biasa. Ingat COVID lagi, tak hanya gereja yang tutup, berarti semua pertemuan doa tutup. Apakah berhenti doa? Lebih banyak orang berdoa lewat Zoom atau lewat WA. Saat itu ya, ternyata jumlah orang yang berdoa jauh lebih banyak daripada Nah, ini tadi sebelumnya. menjawab pertanyaan tadi, apakah dengan didoakan dan banyak orang yang berdoa, apakah membuat kita malas berdoa? Well, kami akan lihat malas lagi, tetapi saya lihat digital itu jadi sesuatu, tak hanya digital klasik, tapi digital sekarang membuka kesempatan untuk yang mau berdoa bisa lebih banyak, lebih tepat dengan pengertian yang luar biasa baik. Dan semua diomong tentang classical sudah dikembangkan kepada digital, sekarang membuka jalur untuk bisa omong tentang AI. Tapi sebelum itu, kami lihat dengan cepat beberapa contoh. Ini situs eDoa. Di dalamnya ada jelas informasi tentang ini. Ada bahan doa, kumpulan doa, multimedia, kartu doa suku, seminar-seminar doa, kalender doa. Ada series Go Pray seperti doa suku-suku, doa gereja, doa bagi bangsa dan Indonesia. Berapa banyak yang tak mungkin bisa dicetak dan tidak ada dimanapun kecuali digital. Wow. Terima kasih kepada yang bikin. Dan itu bilang sebagai subjudul, bahan-bahan seputar doa yang bermutu alkitabiah dan multimedia untuk masyarakat Kristen Indonesia, khususnya bagi para pendoa. Apakah digital dan doa cocok? Sangat cocok. Sangat. Lebih lagi kados, kalender doa sabda. Dan ada untuk itu termasuk daftar pokok doa. Dan ini doa yang ada yang sudah ditulis dan lain itu hanya pokok untuk bikin doa sendiri. Dua-duanya ada. Open Doors, itu satu pelayanan yang luar biasa untuk gereja yang dianiaya. Dan daripada itu bangsa-bangsa, doa bagi bangsa-bangsa, suku-suku, 40 hari doa. Lebih lagi doa sedunia, Operation World, 250 berapa banyak bangsa. Setiap bangsa di bumi ada. Bisa doakan. Bapak Ibu bisa download kalau mau aplikasi mobile. Ya, dan luar biasa informasi detailnya. Tidak hanya peta lokasi, tetapi statistik. Gereja seperti apa dan pokok doa berapa banyaknya di dalamnya. Satu suku untuk Indonesia, 133 suku. Ya, bisa berdoa satu persatu setiap hari. Ya, kalau satu persatu dibagi 30, 5-6 bulan, Anda sudah akan sibuk untuk berdoa. Mendoakan Indonesia. Dan ini just contoh, ada informasi profilnya, pokok doa, dan lain. Oke, dan masih banyak lagi. Banyak sekali. Ya. So, tujuan tadi ngomong lebih banyak tentang doa. Tidak hanya bahan yang begitu banyak, tetapi dari perjanjian lama sampai PB, dari tangan, dahi, leher, pintu rumah, sampai klasik, cetak, rak buku, meja, dan teknologi digital yang di HP dan laptop komputer Anda yang bisa dimanapun, kepada siapapun, kemana saja, siapa saja. Ya, jadi semakin perkembangan teknologi, semakin banyak sebenarnya apa yang bisa kita doakan dan bagaimana kita berdoa dan semakin terbuka wawasan kita tentang doa. Betul. Apalagi sekarang era AI. Yeah, and AI itu teknologi digital. And so kalau teknologi klasik, teknologi digital atau teknologi digital versi berikut, versi kedua, itu sangat masuk akal. Pasti ada hubungan antara teknologi itu dengan doa. Oke, so sekarang kepada topik yang utama dan dasar untuk hari ini. AI dan doa. Seperti apanya? Di bagian mana AI bisa membantu dan cocok? Apakah seperti pertanyaan tadi, AI bisa lakukan doa untuk saya?
Well, itu lucu, tetapi saya mikir ada orang Hindu atau Buddha yang mereka tulis kertas dan mereka taruh di satu tembok dan angin, dan setiap kali angin akan lewat dan itu berarti dawanya gerak-gerak dan akan kembali naik. Ada nama prayer wheels, roda berdawa. Pasang dan itu putar terus untuk dawa. Ada berapa banyak orang yang mikir alat lain bisa mendawakan dawanya. Lebih lagi kalau saya di gereja ada kotak di belakang, ada di atas satu lubang kecil dan itu untuk pokok dawa. Saya tulis di kertas, saya masuk itu di dalamnya, dan saya mengharapkan itu didawakan untuk saya. Manakah dan bagaimana sikap kami tentang AI? Well, ada beberapa prinsip. Teknologi harus tidak akan bisa menggeser relasi dengan Tuhan. Jangan sampai mulai mikir AI adalah sumber jawaban daripada doa. Lebih lagi kalau dulu kata doa itu untuk memohonkan atau mengingin atau mau sesuatu, saya bisa bilang sekarang Google adalah penjawab doa terbesar di dunia. Gimana ke sana? Apakah itu? Mananya? Dan kami lihat berapa banyak orang yang mungkin dulu doa untuk hikmat sekarang dengan cepat akan, bukan karena malas, gampangnya kepada Google. Apakah sampai Google menggeser peran Roh Kudus dan Google menggeser peran dan kebutuhan manusia untuk doa dan beriman lagi? Ya, kalau boleh saya koreksi sedikit ya kata-katanya Pak. Teknologi tidak bisa menggeser relasi dengan Tuhan. Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Karena teknologi hanya alat. Ya, relasi AI tidak bisa punya relasi dengan Tuhan, tapi kita yang punya relasi dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau saya koreksi sedikit, ternyata fakta membuktikan itu sering sudah akan geser. Lihat di Perjanjian Lama, idola berhala oleh tangan manusia dan menyembah dan even doa mereka diarahkan kepada yang salah. Ya. Salah. Sebukti berapa banyak daripada manusia dan sejarahnya itu orang yang mengarahkan doa ke tempat yang salah. Itu bahaya kalau AI mulai dapat posisi seperti itu. Iya. Itu menggantikan. So harusnya itu tidak untuk menggeser relasi kita dengan Tuhan. Betul. Ya. Lebih lagi tidak menukar otoritas doa ke AI. Ya. AI hanya mesin. Betul. AI bukan Alkitab. Bukan. AI bukan kebenaran. Bukan. Berarti AI bukan sumber otoritas doa saya. No. Good. Tapi berapa banyak orang mungkin akan lebih percaya AI kalau itu muncul dengan jawaban yang bagus di depan matanya, yang cocok untuk keinginannya. Iya, AI bisa halusinasi, bisa bias. Artinya AI bisa menyenangkan kita kalau kita tidak hati-hati dan kita tidak bijaksana. Lebih daripada itu, AI itu pintar untuk mulai menjawab sesuai dengan keinginanmu. Iya. And so confirmation bias itu nama resmi, tapi kalau saya ingin dengar sesuatu, AI akan coba untuk memuaskan telinga saya atau mata saya. Saya mau gambar seperti ini, apa yang muncul? Saya mau dengar jawaban seperti ini, apa yang muncul? Itu yang muncul. And harus hati-hati. Karena itu sadar tidak sadar mulai menggeserkan otoritas daripada Tuhan, atau lebih parah lagi itu mulai untuk jadi sumber kebenaran. But prinsip kita tidak bisa menukar otoritas doa ke AI. Lebih daripada itu, doa istimewa karena Roh Kudus, wisdom dari Allah, dan hati ke hati. Explain this? Dari hati ke hati. Oh, bisa dari yang kurang. Okay. Yeah. Good. Ya, doa itu sesuatu yang istimewa karena kita bukan berdoa sendiri. Ada Roh Kudus yang menjadi pengantara kita untuk Roh Kudus menolong kita, apa yang ada di dalam hati kita disampaikan kepada Allah. Sehingga hati kita bertemu dengan hati Tuhan karena Roh Kudus. Prinsip ini, kalau di kertas saya punya satu doa yang ditulis, bukan tulisan di kertas itu yang adalah doa.
Bukan. Itu waktu saya mengucapkan Ya. atau baca waktu lewat Hati kita. aku, jiwa dan rohku menyampaikan itu kepada Tuhan. Waktu dalam pergumulan diri, saat itu berdoa jadi. Kemampuan saya untuk ketik dalam bahasa apa yang screen, bukan berdoa. Ya, jadi kertas yang isinya doa itu tidak punya kuasa apapun. Sama seperti AI. AI bisa menulis doa, tapi tidak ada kuasa apapun. Tapi Karena, pintar menulis. oh iya, pintar menulis, doanya mungkin bagus sekali, tetapi tidak ada kuasa di dalam doa yang dibuat oleh AI. Tetapi ketika doa itu kita sampaikan dengan hati kita, dengan relasi kita yang kita miliki dengan Allah, dan ada Roh Kudus yang mengubah hati kita dan mengubah pikiran kita, disitulah kuasa doa itu nyata. Berarti kalau saya ambil dari Alkitab saya, satu halaman Mazmur, potong doanya, dan seperti ini bilang, Tuhan dengarlah doaku, No. atau saya membakar itu, wah, satu offering, satu Ya. sama dengan kertas atau dengan cara apapun, itu hanya waktu jiwaku menginteraksi dengan yang tertulis di situ. So, ada sesuatu istimewa antara Roh Kudus hatiku yang sedang terjadi. Oke, secara dasar prinsip sabda kalau saya mengerti adalah slide berikut. Ya. Doa tidak bisa di-outsource. Apa arti outsource? Dititipkan ke orang lain untuk dikerjakan. Tidak. Gimana kalau setiap kali saya bertemu pendeta, saya bilang gini, please silakan doakan ini. Ya, kadang jemaat seperti itu punya apa mitos gitu. Kalau yang mendoakan tuh pendeta, maka pasti akan dijawab. Kalau itu AI yang doakan, Tidak dijawab. so harus bisa mengerti dari pandangan AI tidak punya sentience. Itu tidak punya jiwa, itu tidak punya roh, itu hanya mesin alat. Nah, kalau saya punya doa dan saya pasang di kulkas dengan magnet kecil, apakah itu jadi doa yang baik? Well, karena saya lewat setiap kali, saya lihat itu, saat itu jadi doa yang, and istri lewat, wah, and then anak lewat, itu hanya karena doa didoakan, diperhatikan, dan saya tahu teman yang di atas rumahnya waktu masuk ada doa yang bagus. Setiap kali masuk rumahnya, diingat. Nah, itu bukan outsourcing, tapi itu untuk manusia diingatkan berdoa. Bukan karena rumah mampu mendoakan doa itu. Ya. Sama dengan AI. Nah, ini ada pertanyaan dari prayer room, Pak. Ya. Jadi doa itu kalau minta teks doanya dari AI tidak apa-apa ya. Kalau doa syafaat, banyak teman yang harus pakai teks doa karena mereka merasa tidak bisa membuat kata-kata yang baik. Mereka banyak dibantu oleh AI, jadi Betul. dia tidak bisa mengucapkan atau membuat kata-kata yang baik atau yang jelas gitu ya. Bukan karena ada orang berasumsi kalau kata-kataku bagus maka doaku pasti didengar. Sebenarnya tidak, itu bukan doktrin yang benar. Tetapi kadang kita nggak bisa ngomong dengan jelas sehingga orang yang mendengar maksud kita. Nah, AI bisa membantu membuatkan kata-kata itu yang akan lihat bersama. Sekarang, mana batasannya? Jelas tidak bisa outsource. Saya tidak bisa ketik AI, ini daftar doaku, silakan kerja keras, lapor besok gimana hasil doanya. No. Tidak bisa di outsource. Tapi itu bisa menolong. Kenapa? Well, AI adalah assistant. Itu inovator. Itu bisa dianggap intern. Itu sesuatu yang sangat bisa menolong. Dengan bagian mana? AI adalah large language model. Berarti itu sangat pintar dengan bahasa. Itu juga learning. Berarti itu bisa belajar. Dan kalau ingat, Chat GPT itu chat, itu conversation. Itu conversational AI dan khususnya yang sedang diomongkan daripada OpenAI, dari Perplexity, dari Gemini, daripada Claude, dan semua models itu ada alat yang ternyata pintar apa? Komunikasi, interaksi, relasi, dan chat. Kau ingat, inti dan dasar dari doa terkait dengan itu.
Ya. Berarti AI bisa berdoa? No. Oh, kenapa? Dia hanya membuatkan kata-kata yang akan kita doakan. So, kalau saya lihat ada bagian dari AI yang nolong dari sisi doa. Tapi itu tidak bisa doa dengan Tuhan, kalau ingat definisi dulu. Ya. Tidak bisa dalam roh. Nah, itu tidak punya kasih. No. Tidak ada emosi, hati atau jiwa. Lebih lagi iman. Itu komputer, itu rumus, itu algoritma, itu pintar minta ampun, dan tak lama lagi lebih pintar daripada semua manusia. Ya. Tapi kasihan, dalam itu konteks itu tidak ada nama sentience, satu jiwa kemampuan sadar akan pengertian diri dengan cara itu. Nah, ini Tapi itu menolong dengan firman. Oh iya, ini ada satu orang yang iseng nih kayaknya. Dia tanya ke AI, bisa nggak sih kamu berdoa kepada Tuhan untuk saya? Tahu nggak Pak jawaban ChatGPT apa? Sebagai kecerdasan buatan, saya tidak memiliki kesadaran emosi atau kepercayaan. Setuju. Saya tidak bisa berhubungan dengan Tuhan atau entitas spiritual lainnya. Namun saya dapat membantu dengan menyusun doa atau memberikan dukungan emosi berdasarkan pengetahuan yang saya miliki. Ya, betul. Saya punya jawaban persis sama, dan itu asal daripada slide ini seperti itu. Itu pintar bahasa, pintar interaksi, pintar relasi. Itu bisa mendampingi sebagai asisten atau kadang teman baik. Itu sampai bisa chat, ngobrol tentang apa masalahnya sampai, ini intinya. Sekarang, bye-bye. Saya akan berdoa dengan Tuhan. Atau kalau saya sudah frustrasi, inti ini masalah pribadiku, apakah ada ayat-ayat yang cocok? Nah, firman itu bisa cari. Sekarang, nolong saya untuk bikin satu doa untuk saya mulai dengan, dan daripada itu akan nolong. So, AI bisa nolong untuk apa? Untuk referensi, untuk bisa mulai menggali, untuk bisa mengerti dari firman, untuk bagaimana menulis satu perkataan, untuk topik-topik. Itu selain itu bisa mendukung apps dan tools. Teknologi di belakang AI sesuatu yang sangat menarik. Ada orang yang tanya, apakah saya bisa pakai doa dari orang lain? Wah, kalau itu dari buku, oke. Banyak. Kalau itu dari Mazmur, Oh ya, saya bisa Daud? mengutip doanya Daud untuk saya doakan. Ada banyak sekali buku-buku doa yang dijual, yang kita juga bisa mengikuti pokok doa itu. Ya, kalau saya ingat, Tuhan adalah gembalaku. Itu Mazmur 23. Dan itu adalah doa. Dan seperti pertanyaan yang muncul tadi waktu di demo, dari seluruh Alkitab, tanya apakah doa-doa dan bisa dapat, tapi gimana kalau bisa seluruh sejarah? Daripada hanya Calvin atau Luther, tetapi dari bapak ke gereja awal. And so prayer resources, seluruh sejarah, seluruh internet bisa jadi bagian dari doaku. Pakai style liturgi daripada ini. Atau saya mau doa yang sudah pernah ditulis seputar. And so dengan cara itu saya punya akses kepada hanya pustaka sabda 100-200 buku doa, tetapi pustaka seluruh sejarah yang bisa menolong untuk menginformasikan atau menolong untuk membentuk doa yang lebih tepat. Juga untuk mengadministrasi. Jujur kau punya daftar doa, punya waktu, jadwal, orang, itu sangat menolong. Orang tak terlalu mikir tentang administrasi, tetapi saat saya mulai punya rantai doa, saya mulai kumpul untuk kelompok doa, saya mau semua itu bisa. Lebih lagi, termasuk jurnal. Ya. Kapan doa saya dijawab, dan jawaban doa yang kita sharekan atau yang kita ingat itu memberikan iman yang lebih segar di dalam hidup kita. Dan satu masalah kalau saya beli seperti you bilang, ada buku doa yang sudah pernah dicetak, well, itu biasa umum sekali. Kalau saya mau doa yang lebih spesifik sesuai situasi konteks saya, itu bisa menolong untuk menulis contextual customized prayer. Lebih lagi, saya baru dengar khotbah kemarin. Ternyata saya mikir saya mau mengaplikasikan itu. Saya bisa dengan AI, oke.
khotbah itu, transkrip, ringkasan. Ini beberapa aplikasi. Sekarang saya mau bikin doa khusus berdasar khotbah dan untuk aplikasinya. Wah, luar biasa. Ini satu yang diajar, yang saya rasa kunci daripada multiplikasi khotbah. Khotbah bisa jadi doa. Khotbah bisa jadi aplikasi. Itu jadi berkat tidak hanya hari H, lahir mati hari itu yang sama, tetapi untuk waktu berikut itu jadi topik asal daripada doa, pokok doa, dan aplikasi dalam hidupku. Lebih daripada itu, satu lagi untuk slide ini, AI bisa menolong untuk virtual atau digital prayer rooms. Seperti kami di sini. Satu kali per bulan, Rabu, ada kelompok cukup besar daripada seluruh dunia yang kumpul untuk doa di dalam satu ruangan maya berdasar Zoom. Dan itu satu yang jadi berkat kepada bangsa. Lausanne Committee sedang mempersiapkan dan di setiap kelompok divisinya, mereka punya virtual prayer rooms. And AI dipilahkan itu sangat menolong. Ada pertanyaan tadi? Iya, ini ada komentar dari Ibu Indriani Kurniadi. Thank you, Bu. AI hanya alat. AI tidak menggantikan posisi Allah. Betul sekali, kuncinya adalah hati kita harus yakin bahwa Allah adalah segalanya. Thank you, Ibu Indriani. Seperti dibilang sini, ada bagian AI sangat nolong sampai tulis menulis sampai mengerti berapa banyak, tapi ada sisi yang lain yang tidak mungkin bisa di outsource. Tidak mungkin AI sendiri tadi seperti Yulia baca dari komentar mengerti batasan dirinya. Dia nggak itu bisa. bilang sorry, saya sebagai AI tidak bisa berdoa. Tapi saya bisa dampingi dengan kata untuk topiknya. Bisa bantu untuk membuatkan kata-kata kalau kita tidak tahu bagaimana harus berarti berdoa. itu adalah AI untuk saya karena kata saya kacau dan ini bisa membetulkan perkataanku. Oke, satu slide lagi. Secara dasar AI sangat nolong untuk content generation, termasuk doa-doa, termasuk doa yang spesifik. Saya baru bikin satu curriculum untuk anak-anak. Sekarang saya mau doa yang sederhana, yang berdasar topik untuk setiap 5 minggu itu. AI bisa sangat nolong untuk tulis doa-doa dengan ayat dan firman. Wah, itu bisa bagus. Atau saya baru selesai khotbah dan bikinnya draft dan saya tanya, untuk menutup, saya mau tidak hanya ringkasan, tapi saya mau untuk bikin 2 atau 3 doa. Nah, saya akan usul apa yang muncul tidak dipakai buta, tapi content generation. Ingat, itu hanya assistant. Dan daripada itu, saya akan bikin ini draft. Sekarang 2 atau 3 dan saya bandingkan. Dan sekarang dengan ideku yang sekarang tusuk seperti sapi atau kambing. Iya, ada little kayu yang untuk mendorong. Dan kalau saya dari AI, saya go, ini yang saya akan sampaikan atau tapi harus diingat juga, bukan berarti membuat kata-kata itu doa harus perfect atau harus sempurna untuk doa itu dijawab. Kita seringkali membuat kata-kata doa dengan baik atau dengan lengkap, dengan jelas, supaya orang lain juga bisa ikut berdoa. Kalau tidak, orang lain nggak mudeng, nggak ngerti, apa sih mau berdoa untuk apa gitu. Tetapi kadang kata kita terbatas, sehingga AI bisa membantu, sehingga orang lain bisa mengerti doa kita apa. Saya sangat mengerti. Tapi kalau Tuhan tidak perlu diterjemahkan. Tuhan sebenarnya tahu hati kita. Betul. Iya. Jadi kalau untuk pribadi, perkataan saya sering kacau. Untuk ada untuk terjemahkan. Iya, dan Roh Kudus juga di dalam ayat di Roma dikatakan Roh Kudus menerjemahkan apa yang ada di dalam hati kita kepada Allah, sehingga Allah tahu yang ada di dalam hati kita. Jadi kita punya double ya. Kalau kita untuk pribadi, jelas ada Roh Kudus. Dengan komunal juga ada Roh Kudus. Tapi supaya orang lain yang berdoa bersama kita mengerti, maka kita harus pakai kalimat yang jelas, sehingga orang lain mengerti apa yang kita doakan. AI bisa membantu. AI bisa membantu dengan sebagian, tapi AI tidak punya karunia hikmat. Tak punya karunia nubuat. Harus dicek. Tidak punya berapa banyak jenis
karunia roh, and lebih lagi seperti itu bilang, diri sendiri mengakui saya tidak punya emosi, saya tidak punya buah atau karunia roh. Tapi ingat, doa itu kalau saya pakai frase satu yang menjembatani, itu jadi jembatan atau akses antara orang dan Tuhan. And itu bisa menolong di sisi saya dari jembatan, tapi tidak ada gunanya di sisi sana. And so, that mungkin itu bisa menghubungkan saya dengan Tuhan atau untuk saya punya relasi. Nah, ini ada peserta yang concern nih Pak. AI sebagai alat, artinya ada orang yang setting sesuai kunci yang ada di mesin AI. Sangat berbahaya jika orang dibalik AI terkait kekristenan. Bukan AI terkait kekristenan, bukan orang yang berlatar belakang teologi yang benar. Bagaimana mengantisipasi hal tersebut supaya tidak menyesatkan iman pengguna AI? Jadi, siapa orang di belakang AI bisa menyesatkan kita? Gimana, Pak? Saya akan bilang hampir baliknya. Karena ini, AI itu bukan punya bias, tapi punya omni-bias. Itu tidak punya hanya satu agama, denominasi, atau pandangan, tapi punya semuanya. Ingat di awal di demo, kalau saya tanya AI tentang apakah doa, wah, segala jawaban. Kalau saya tanya tentang doa Hindu atau doa Islam, jauh lebih tepat sesuai dengan pandangan pengertian itu. And bagus dua-duanya. Tapi saat saya omong tentang apa doa dari pandangan Kristen, berdasar Alkitab dengan ayat-ayat, saya sudah mengatasi apapun yang orang mungkin takut ada yang main di belakang layar. And itu bukan manusia yang belajar, tapi mesin yang belajar. Dan karena itu saya bisa tahu, itu sudah belajar segala sejarah kekristenan and non-Kristen yang ada, bukan hanya di internet, tetapi yang pernah dicetak hampir. Daripada itu, kalau saya mau tanya apakah doa untuk orang Kristen ada sesuatu yang gila dari pandangan psikiatris Freud, wah itu akan jawab, ya ternyata orang Kristen omong ke sesuatu orang yang tidak bisa lihat, mereka omong dengan diri sendiri, dan dari pandangan psikologis, mereka dari pandangan Freud akan bilang, ini orang yang punya personality disorder, yang omong dengan imaginary friend, yang mengharapkan sesuatu daripada yang tidak ada. Tapi pandangan itu ada di dalamnya sama. So, saya rasa you tidak harus khawatir kalau tanya bagaimana dengan cara dan fokus, konteks, objective, format, and daripada role atau user yang diinginkan. Kalau semua pertanyaan tentang misalnya teologi atau even pertanyaan seperti itu dari pandangan pendeta atau dosen bandingkan dengan satu orang bisnis and so how you ask, cara untuk tanya AI sangat akan menentukan bagaimana dijawab. Ini ada saudara Rian yang menjawab, AI bekerja berdasarkan algoritma. Algoritma itu dibuat oleh manusia sehingga diperlukan kode etik. Tanpa kode etik itu tidak mungkin di masa depan bisa kebablasan. Nah, itu sedikit aneh tetapi yes, tapi sangat tidak. And alasan saya bilang tidak, itu tidak algoritma lagi. Itu actually layers and layers of transformer, itu matrices yang di-optimize berdasar learningnya, dan tidak ada manusia yang menyentuh apapun. Manusia kasih makanan, berarti training, dan itu belajar diri sendiri dengan caranya, dimensinya, dan pengertian diri sendiri. Itu tidak lagi just algorithm, tapi itu seluruh lebih dari hanya ekosistem, itu hampir bisa bilang satu dunia yang tidak dimengerti sampai hari ini yang diciptakan di dalam AI, dan dari itu bisa mengerti dengan cara beda daripada manusia, tapi mengerti cukup untuk memprediksikan, menggenerasikan,
informasi yang sangat-sangat menolong berdasar untuk big models, large language models, seluruh internet, dan seluruh yang pernah dipakai sebagai training. Ya, jadi memang ada peserta yang mengusulkan bikin kata-kata doa sendiri, tapi AI minta untuk koreksi supaya kalimatnya bisa lebih jelas. Oh, itu sangat pintar untuk mengedit itu. Even untuk brainstorm, bisa bilang ada masalah seperti ini. Baru ada kecelakaan. Apa topik-topik yang baik untuk mendoakan? Apakah ada korban? Oke. Apakah ada, and then dengan cepat bisa brainstorming untuk 5W, 2H. And dari detail itu, saya bisa bikin doa yang jauh lebih tepat daripada kecelakaan, doakan kecelakaan. Ya, kadang kita miskin. Kata-kata kita untuk berdoa itu sangat miskin, sehingga pikiran kita juga miskin untuk mengerti bagaimana Allah bekerja. Ya, ini ada satu orang namanya Pak Benny. One second, sebelum itu selesai dengan cepat. Dan setelah itu ada slide untuk diskusi. So, itu sudah sampai kepada yang tahap berikut. Tetapi dengan cepat, so AI bisa menolong dari sisi tak hanya untuk membuat bahan, untuk edit bahan, untuk community building. Itu bisa sangat menolong untuk komunitas maya. Saya tahu kelompok yang punya WhatsApp group, setiap hari ada ayat yang dikirim, and doa berdasar ayat itu yang dibikin. Oh, that's very good. So the chatbot and the Alkitab bot tidak hanya menyampaikan ayat harian, tapi sangat Alkitab yang berdasar itu 1 atau 2 pelajaran and doa. Dan tidak harus mendoakan itu, tetapi itu jadi awal untuk mikir ayat ini bagaimana dijadikan pokok doa saya. And so for community building dengan berapa banyak cara yang lain. Untuk event planning dan administrasikan, kalau you mau daripada kelompok doa bertemu 1 kali per bulan sampai mau ada doa rally. Wah, semua itu AI sangat nolong. So administrasi hebat. Kadang kita kurang kreatif, justru AI bisa lebih kreatif daripada kita. Saya akan bilang untuk hal seperti itu, kalau sudah dengar semua AI Talks yang lain, untuk macam doa dan pelayanan, sekolah minggu Alkitab, studi Alkitab, dan berapa banyak lagi, akan mulai sadar sepertinya AI lebih siap dan lebih mampu daripada kami. Aduh, bikin malu. So, untuk analytics dan insights, kalau bikin curriculum, kalau sedang ajar, kalau sedang training. Ini cerita nyata, ada orang yang punya basketball camp. Ini orang yang di satu subnegeri daripada Russia. Saya dengan dia 3 minggu yang lalu di training. And dia lewat ini sadar, ternyata setiap kali mereka istirahat, dia punya waktu untuk renungan and untuk doa. Dan karena itu, dia bikin renungan Alkitabnya and doa Alkitabnya dari tema dan berdasar basketball camp itu. Dan itu basketball camp yang kalau saya ingat 5 hari dengan semua orang tidak Kristen tapi terbuka untuk dengar refleksi and terima doa yang berfirman dalamnya and lebih lagi yang sesuai dengan, and so itu just dalam konteks curriculum planning non-Kristen, dia sangat mampu untuk masukkan doa berdasar firman and yang sangat Kristen. Music and song akan ada AI dengan music dalam bulan berikut. And daripada Mazmur, ayat-ayat di dalam Mazmur itu bisa dijadikan nyanyian, dan itu sudah terbukti banyak, seperti Tuhan adalah Allahku sudah jadi nyanyian. Banyak sekali. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, itu juga song atau nyanyian yang diambil dari Mazmur. Mungkin tak sadar, tetapi dulu buku Mazmur untuk gereja adalah buku nyanyian. Saya punya buku 1820-an yang dan satu yang 1700, dua-duanya ada buku untuk nyanyi, yaitu Mazmur dengan noda. Not angka, Not angka, dan itu luar biasa. Itu dasar daripada gereja
nyanyiannya di abad-abad yang lalu. Iya, karena Tapi dulu, ya, setelah itu, hanya dasar nyanyian, setelah itu dijadikan doa. iya, ya, zaman dulu orang membuat lagu itu supaya dia menghafal ayat firman Tuhan, Betul. sehingga ayat firman Well, Tuhan sekaligus itu menjadi doa. They would sing the songs and pray the songs. Dan ini sesuatu yang mungkin AI bisa menolong untuk kembalikan. Tetapi berapa tragis gereja sudah lupa untuk cara to pray the word. Saya bilang firman apapun, perikop apapun bisa dijadikan doa. Ya. And so daripada the woman at the well atau feeding 5,000, dari semua cerita dan apa yang ada di Alkitab, dari itu saya bisa jadikan doa untuk pergumulan saya, Ya. doa untuk situasi di gereja saya. Ya, Okay? itu yang dinamakan prayer the word atau Yeah, praying the word, word. the Bible. Praying the word, praying the Bible, but praying the word. And itu satu dari aspek disiplin rohani doa. Ada doa dan puasa, doa and the word, and seterusnya. Apakah sekarang ada doa dan AI? Well, itu topik berikut. Anyway, okay, and itu bisa diintegrasi dengan semua aspek pelayanan digital. Kalau sudah nonton series AI Talks, akan mulai sadar dimanapun ada pelayanan, ada tempat untuk doa, dan AI bisa menolong untuk lagi tidak mendoakan itu tidak akan berdoa, tapi minimal untuk ingat Anda, saya bisa bikin doa, saya bisa ada yang cocok dan sesuai dengan tempat ini. Ya. Oke. Tadi bilang ada pertanyaan, Pak Fen. Bukan pertanyaan, tapi Pak Feni, Ya. dia tanya AI, bagaimana doa yang dikehendaki Tuhan? Lalu AI jawab panjang sekali ya. Beberapa hal, doa yang tulus dan ikhlas, doa dengan iman yang kuat, doa dengan rasa syukur, doa dengan kerendahan hati, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Wow. Ya, dan saya akan jawab ke Pak Feni. Dengan kemampuan untuk tadi di awal mulai tanya diskusi dengan AI tentang doa, you sudah dapat seluruh presentasi ini, dan waktu Zoom mati, diskusi lanjut, you akan belajar terus-menerus. Waktu saya ajar tentang AI dan pendidikan, satu harapan itu untuk flip classroom, membalikkan proses belajar. Dari awal, you sudah bisa tanya, bisa apapun yang diomong oleh Bu Yuli atau saya, dicek, tadi tentang content generation atau tentang prayer apps. Bagaimana untuk content generation dan AI untuk doa? Langsung tanya kepada AI, dan seperti tadi atau pertanyaan atau komentar tadi, apakah AI bisa berdoa? And berapa banyak pertanyaan etis, moral, atau issues yang tidak mungkin ada waktu saat ini. And lagi, tidak bisa untuk berdoa, tapi inovatif untuk proses berdoa. Lebih lagi, kalau mau sedang kumpul dengan teman-teman, bisa dipakai untuk mulai saja ayat tentang doa, dan kami akan mendiskusi. Saya tanya kepada AI, apakah 3 ayat tentang doa? Kasih saya pertanyaan diskusi, pertanyaan refleksi, dan pertanyaan aplikasi berdasar ayat itu. Dan sekarang dalam kelompok didiskusi, sekarang waktu akan berdoa, ada betul gizi dan daging daripada firman dan daripada diskusi dengan teman-teman yang jadi inti dari berdoa, dan tidak hanya berdoa acak-acak untuk teman atau kucingnya. Okay. Alright, doa dan diskusi. Tadi ada pertanyaan lain? Ada komentar lain? Tidak, tetapi ini Pak Feni menanyakan bagaimana komentar Pak Max tentang gereja di Jerman yang seluruhnya dari awal sampai akhir termasuk doa itu dilakukan oleh AI. Menurut Bapak gimana? Itu terjadi Juni tahun yang lalu, tanggal 23, hampir 1 tahun yang lalu, persisnya. Dan actually, persisnya 1 tahun yang lalu, dalam konteks mereka setiap 2 tahun punya 100,000 plus orang yang datang untuk 4 hari yang ada
ratusan seminars, conference, and topic, and salah satu 300 orang datang untuk dengar daripada teolog nama Jonas. Dia bikin dengan OpenAI, ChatGPT 3.5, satu khotbah termasuk liturgi, termasuk nyanyian yang dipilih, bukan bikin nyanyian, tapi pilih nyanyian dan doa buka, doa tutup dengan AI. Dia kasih prompt, and sadar tidak sadar, 95% daripada perkataan yang disampaikan adalah oleh AI. Avatar itu oleh AI sama dengan kabar malam yang ada avatar sekarang yang sampaikan kabar. Berita malam. Berita malam yang disampaikan di televisi, tetapi dia pakai 4 avatar dan khotbahnya, lagunya, dan khususnya doa disampaikan oleh avatar. Tetapi Jonas kerja minta ampun khas untuk membentuk daripada doa sampai khotbah, dari awal sampai akhir apa yang disampaikan. Tidak bisa bilang kepada dia AI bikin seluruhnya. No, itu satu kerjasama, dan itu sesuatu yang men-shock orang saat itu, karena orang dah mikir AI bisa bikin khotbah. Well, sekarang itu sudah jelas. Kalau saya mau, saya bisa tanya AI untuk bikin research, untuk ambil daripada ayatnya, dan seterusnya. Kalau saya sudah tahu khotbah tentang apa, saya bisa tanya AI, saya mau satu doa yang berdasar aplikasi dan inti daripada khotbah ini. Now, apakah itu lebih buruk daripada kalau Pak Jonas ambil daripada 1800 salah satu khotbah yang sudah disampaikan dalam bahasa Jerman, dan dia kasih kepada 4 aktor, dan dibilang, oke, aktor pertama, you baca doa ini, and doa ini, aktor kedua, you nyanyi lagu ini, dan aktor ketiga, you sampaikan yang khotbah. Jadi dia seperti sutradara di belakang itu. Nah, itu dia, dengan hikmat dan tidak hanya acak-acak, dia kerja, dia bilang minta ampun khas untuk jadi sutradara, untuk AI bisa membentuk dan bisa mengatakan itu. Sama dengan doa. Waktu ada doa, kalau you bikin doa bersama dengan AI, jangan just diterima, tapi sebagai sutradara, ini tidak dalam nama Yesus Kristus, atau nah ini tidak cocok, atau dicek. Itu bisa kadang salah, kadang itu sama dengan halusinasi, kadang-kadang luar biasa hasil, kadang-kadang tidak. But yang sangat jelas, banyak orang khawatir dan salah mengerti Pak Jonas meng-outsource yang service gereja di Jerman itu. Tapi untuk menjawab itu terbalik. Dia pakai alat baru, cara baru untuk menyampaikan, itu menakutkan seorang, dan jelas kesannya tidak sama dengan ada manusia, tetapi sebagai satu eksperimen, dan khususnya saat itu dibilang satu eksperimen. Hampir semua artikel lupa, tapi kami eksperimentasi untuk lihat apakah OpenAI bisa dipakai sebagai alat untuk mendukung dan menolong setiap proses sampai bikin satu service. Apa service? Kebaktian utuh. Bisa. And itu so-so. I mean, itu tidak terbaik, tapi itu okay lah. And so, jangan khawatir, and lebih lagi, jangan mikir sekarang ada AI. Itu akan menulis setiap doa yang ada di gereja dan seterusnya. Tidak mungkin, and jujur, doa yang saya lihat tidak hanya di Alkitab, dari pengalaman saya, yang paling baik itu bukan yang perkataan tinggi, tapi sering itu dari hati anak, atau daripada satu betul pergumulan yang keluar dengan antara nangis dan hampir gagap, tapi di tengah itu tahu Tuhan sedang berbicara, tahu orang ini betul punya hati yang menyentuh hati Tuhan. So, tujuan bukan untuk kata emas dan kata luar biasa, tetapi untuk lebih kreatif, lebih inovatif, untuk brainstorming, untuk bisa punya ide baru, atau untuk mulai menggali dan belajar dari firman dan dari sejarah tentang doa. Ini sangat nolong. Ya,
Di Alkitab kan juga ada Pak, jangan berdoa bertele-tele. Itu AI bisa menolong supaya doa kita tidak bertele-tele. Bertele-tele artinya ngomong nggak karu-karuan dan juga nggak jelas dan juga diulang-ulang dan tidak jelas maknanya. Tapi AI bisa menolong supaya doa kita tidak bertele-tele. Okay. Ya, bisa memberi apa namanya editing juga. Ya, Ya. Pak, ini waktunya sudah mepet sekali. Pak Max mau kasih kata pertanyaan sudah habis. Oke. Ya, Seharusnya ada demo, tetapi tadi di awal sudah didemokan. Ini hanya untuk mengingatkan you. Coba. Seharusnya ada saat ini muncul lagi link untuk perplexity.ai, link untuk bisa langsung kepada ChatGPT di OpenAI. Silakan coba dan tanya pertanyaan ini. Doa plus AI, just tanya itu atau bilang seperti di awal. Saya orang Kristen, saya mau belajar tentang AI dari Alkitab, tentang doa dari Alkitab. Apakah ada hubungannya? Atau kalau mau lebih baik lagi, buang kata AI. Just tanya dan belajar tentang doa. Saya mau tahu ayat fondasi dasar tentang doa. Sikap Yesus. Paulus, doa kapan? Untuk apa? Satu yang fun di dalam Alkitab, apa yang didoakan dan mengapa? Dan sekarang you sudah punya alat dan cara untuk pakai AI sebagai satu guru pribadi. Satu tutor atau dosen untuk menolong you untuk gali firman, untuk belajar tentang doa. Bukan untuk AI menulis doa, tapi bukan untuk mendoakan. atau mendoakan untuk outsource, tetapi kalau you, maaf sedikit malas atau kurang waktu untuk baca buku, dengan cepat you bisa dapat topik dan tema utama seputar doa dan firman dari Alkitab, dan AI akan menolong Anda untuk dapatnya. Termasuk kalau ayat-ayat. Now, daripada itu, seharusnya sini ada satu demo tentang Alkitab GPT. Karena Alkitab GPT sudah ada perkembangan dan sekarang tidak hanya pintar untuk Alkitab, tapi bisa mendampingi untuk bikin doa yang lebih Alkitab ya, dan untuk menolong orang untuk bisa daripada firman, apa aplikasi, apakah pertanyaan, apa komentar, tafsiran, dan berapa banyak fungsi tugas yang menolong dan berdasar Alkitab akan bisa dan termasuk untuk doa. Ya, silakan admin tuliskan link untuk Alkitab GPT ya, supaya teman-teman yang di rumah bisa mengutipnya. Dan langsung di situ tanya, apakah doa? Dan itu akan menjelaskan daripada firman dengan ayat-ayat dan seterusnya. Seperti tadi lihat, apa doa berkat, apa doa untuk doa syafaat, dan tadi ada 20 plus jenis doa. Tanya tentang itu. Saya mau sebelum akhiri yang harusnya dengan sangat cepat, beberapa tips. Kalau doa, mulai dengan kecil. Ada orang yang bilang, saya akan doa 1 jam per hari untuk sebulan. Just mulai dengan 5 menit. Kalau you sudah mulai dengan 5 menit dan ada nikmat, itu akan berkembang. Kalau berdoa, tulis. Mungkin akan mulai daripada ayat ini. Tulislah ayat itu. Mulai mendoakan firman. Doakan daripada ayat itu dan Tuhan akan memberi inspirasi. Lebih lagi, bikin habit. Bikin satu kebiasaan. Kalau rasa atau tidak rasa seperti itu, tidak penting. Tapi mulai satu kebiasaan. Pilih tempatnya, pilih waktunya, and then pilih bahan yang sederhana. Mungkin dia akan mendoakan mazmur. 1 mazmur per hari. And juga seek guidance. Waktu berdoa, tanya Tuhan untuk terlibat. Tuhan untuk mimpin. Tuhan tak hanya untuk kehendaknya, tapi untuk membuka apa yang jadi dasar daripada doa. Seek guidance dalam arti tanya Roh Kudus untuk mengarahkan pikiran untuk bisa doa dengan lebih tepat. Semua ini hal-hal yang tidak oleh AI. Lebih daripada itu, belajar. Baca daripada termasuk AI, daripada firman, daripada buku yang lain. Belajar daripada teman. Mulai tanya online.
Ternyata ingat, teknologi digital atau online sangat mendukung untuk belajar lebih banyak tentang doa. Tapi jangan sibuk dengan belajar tentang doa sampai you Lupa tidak berdoa. punya waktu berdoa. Betul. And then jangan hanya doakan terus-menerus pribadi, tapi juga ingat untuk doa dengan orang lain. Doanya harus dalam simbangan. Ya. Pray with others. And then you pasti punya usulan yang lain. Apa yang rahasia and sukses Anda bisa berdoa? Dan Ya. ingat, dari awal PLPB, teknologi dipakai untuk doa. Daripada mesin cetak dan classical sampai digital, teknologi dipakai oleh Tuhan untuk mendukung dan dampingi doa. Daripada bukunya sampai pelajar, sampai ada batasan situs, kartus, and so on. And lebih lagi sekarang dengan AI itu bukan satu bab yang baru, teknologi yang baru yang pasti bisa ditebuskan dan itu bisa dipakai untuk mendampingi, menolong orang yang sungguh ingin berdoa, tapi lagi sama dengan semua teknologi sebelumnya, tidak bisa meng-outsource doa, tidak bisa itu berdoa untuk Anda. Jangan salah menggunakan, tapi dengan hikmat, saya harap itu akan menolong Anda untuk punya komunikasi lebih baik, interaksi yang lebih baik, relasi yang lebih baik, chat atau conversation bersama Tuhan yang akan bertumbuh atas fondasi seperti tadi, kasih-Nya akan dalam roh, dalam iman, bersama firman, Anda akan bertumbuh terus-menerus. Amin. Okay? So, ini penutupnya. Berdoa bukan hanya ornamen hidup, hiasan hidup, tetapi menjadi inti nafas, heartbeat, itu detak jantung keberadaan kita. Oke. So, terima kasih. Saya lepaskan share. Dan sekarang Bapak memberikan closing statement. Ini ada peserta yang sudah memberikan closing statement juga. Oh, lebih baik AI bisa memberi closing statement. Ya. Ini dari GSRI Duta, dia memberikan kesimpulan, Pak. AI dapat membantu doa Anda dengan menjadikan pengingat, mencari kata-kata yang tepat, memberikan sumber doa, termasuk sumber misi, doa misi. Jadi kalau kita tidak tahu daerah tertentu dan kita ingin berdoa untuk daerah itu, AI bisa menolong memberikan informasi tentang daerah lebih lagi situs seperti sukusabda.org and lebih lagi yang Operation World dan ada berapa banyak bahan di doa.sabda.org. Ya, kemudian AI juga menolong menciptakan suasana hening. Mungkin bisa memberikan lagu. Saya nggak tahu bagaimana AI bisa menolong menciptakan suasana hening. Intinya AI adalah alat bantu, bukan pengganti. Tidak bisa outsource. Doa adalah tentang hubungan pribadi Anda dengan Tuhan, dan itu membutuhkan hati dan iman manusia. Terima kasih GSRI. Ini menjadi closing statement untuk hari ini ya. Oke, Bapak silakan memberikan closing statement. Well, tadi di opening Bu Yula tanya apa yang saya harapkan. Yang saya harapkan terkait dengan AI. Yang saya harapkan terkait dengan hatimu, jiwamu. Apakah relasi lebih baik dengan Tuhan? Apakah you lebih setia punya kebiasaan untuk berdoa? Apa lebih kreatif? Dan ini satu cara yang menolong. Tidak hanya AI, tapi digital sebelumnya, teknologi sebelumnya, semua ini bisa dan saya harap akan mendukung Anda, pelayanan Anda, gereja Anda, dari keluarga sampai teman, untuk lebih setia berdoa. Itu yang di belakangnya. Tidak bisa ditukar, tapi itu bisa lebih kaya. Selamat nikmati. Amin. Ya, terima kasih. Itu acara kita hari ini, Bapak Ibu, AI dan doa.